Setiap kali, terutama setelah pergi dan kembali, saya percaya banyak dari kalian setelah seminggu tinggal di dunia ini datang ke gereja, dan saat kita mendengarkan puji-pujian di pagi hari dan ini merasa seperti gereja berkata, selamat datang kembali ke rumah Allah. Dan saya ingin bersyukur pada Allah untuk waktu puji-pujian pagi ini. Hari ini kita ingin melanjutkan di buku Efesus yang telah kita pelajari sejauh ini di pasal 4. Dan judulnya adalah Orang-orang Kristen di akhir zaman. Orang-orang Kristen di akhir zaman. Rasul Paulus menulis surat untuk gereja yang berbeda, dan saat ini kita akan melihat suratnya yang ia tulis kepada gereja Efesus. Saat ia menulis kepada gereja, ia bukan hanya menulis kepada mereka untuk menjadi orang Kristen yang baik. Ia menulis kepada mereka dengan tujuan. Ia menulis kepada mereka berkata, sekarang Yesus telah naik ke surga dengan janji kalau ia akan kembali. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mempersiapkan diri untuk menerimanya. Jadi Rasul Paulus suratnya ditulis secara spesifik untuk orang-orang yang ingin mempersiapkan diri untuk menerima Yesus ketika ia datang kembali. Dan tentu saja pada saat kita melihat dari sekarang, 2000 tahun kemudian, kita mungkin berpikir, kenapa mereka sudah mempersiapkan diri dari zaman itu? Apakah mereka kiasu seperti itu? Karena mereka tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Dan bahkan pada saat itu, mereka pikir Yesus akan kembali segera. Jadi, Rasul Paulus tujuannya pada saat ia menulis surat ini adalah untuk mempersiapkan umat-umatnya, jemaat kudus di akhir zaman. Jadi, surat-suratnya ia berbicara kepada umat-umat kudus di akhir zaman. Jadi, Alkitab berkata ada awal juga ada akhir, ya. Ada penciptaan dan pasti akan ada penciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Seperti Eklesiastes pasal 3 berkata, ada waktu untuk segala hal, ada awal, ada akhir. Dan saat kita tinggal di akhir zaman ini, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Dari konteks dari Efesus, apa orang Kristen seperti apa kita harus menjadi, dan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen seperti itu. Jadi untuk meringkasnya, di Efesus pasal 4 ayat 20-24, yaitu bahwa kamu berhubungan dikatakan kamu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendaknya dalam kebenaran kekudusan yang sungguhnya. Dan ayat 27 berkata, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi untuk kita bisa siap di akhir zaman, orang Kristen seperti apa kita harus menjadi? Yang pertama, orang Kristen akhir zaman, mereka mengetahui identitas anak sulung. Yang pertama, kita harus tahu siapa diri kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita apa yang dilakukan oleh Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Ia memberikan kita identitas yang baru. Efesus pasal 4 ayat 22-24, saya bacakan lagi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari awal Alkitab, sejak kejatuhan Adam, Allah telah memberitahukan umatnya, saya ingin kamu menjadi seperti saya. Kalau kamu punya anak, kalau kamu punya anak bayi yang baru lahir dan bayi itu tidak mirip sama sekali pada kamu, apa yang kamu pikirkan? Banyak orang tua sangat
menyayangi anak mereka karena anak-anak itu mirip mereka kan. Mereka melihat kemiripan dengan mereka. Kadang-kadang saya tidak suka anak saya karena saya melihat diri saya dalam mereka, tapi kebanyakan orang menyayangi anak mereka karena anak-anak itu mirip dengan mereka, mirip dengan kita. Sejelek saya, secantik, setampan saya. Kita adalah anak-anak Allah dan Rasul Paulus berkata, kita ada yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, dikatakan Rasul Paulus. Jadi kamu harus ingat, kamu orang Kristen di akhir zaman, kamu dilahirkan kembali. Artinya, kamu memiliki Allah sebagai orang tuamu. Allah sebagai orang tuamu. Dan kamu berasal dari benih yang lain, benih yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi mari kita ingat, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman, kamu berasal dari benih yang mana? Benih yang tidak fana. Amin. Dikatakan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita telah dilahirkan kembali melalui firman Allah yang kekal. Oleh karena itu, identitasmu adalah kamu adalah anak yang tidak fana, anak Allah yang tidak fana. Kamu adalah anak sulung. Kristus anak sulung, Yesus anak sulung, dan gereja adalah perkumpulan anak sulung. Mereka yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, kita menjadi bukan anak kedua. Ini bekerja dengan sangat menarik. Yesus adalah anak sulung, dan kita adalah anak kedua, bukan seperti itu. Kalau kita lahir kembali dalam Kristus, kita juga adalah, dan kita telah mewariskan kesulungan itu. Itu adalah hak kesulungan. Jadi kita juga adalah anak sulung. Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita menjadi gambaran Yesus. Ya, jadi ingat dikatakan oleh Allah, saya ingin kamu menjadi seperti saya, dan ia mengirim anaknya, kamu anak ini mirip saya, jadi kamu akan menjadi mirip dia, jadi kamu akan mirip saya. Jadi saat kamu melahirkan kembali, gambaran kamu berubah, yaitu gambaran anak sulung. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah hakim semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ia berkata, kamu sudah memiliki membership dalam kerajaan Allah. Jadi kamu memiliki hak spesial dan hak masuk yang spesial. Karena kamu adalah anak sulung Allah. Setengah dari gereja kita sudah nggak ada. Kita akan punya retret di Korea minggu ini. Dan banyak orang sangat senang. Jadi mereka sudah ada di sana. Mempersiapkan diri untuk retretnya. Saya percaya kalau kebanyakan mereka berada bersama dengan kita secara online. Tapi mari kita menyambut satu dengan yang lainnya dengan berkata, kamu adalah anak sulung Allah. Jadi mari kita ingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan malu. Kalau ada orang duduk di samping kamu atau belakang kamu tidur, bangunkan. Bilang, kamu adalah anak sulung. Kamu adalah anak sulung Allah. Amin. Apa buktinya? Kalau kamu adalah anak sulung. Apa buktinya? Di mana buktinya?
Salib adalah buktinya. Yesus datang untuk tujuan itu, untuk menjadikan kamu, menjadikan saya anak sulung. Salib Yesus dan kebangkitannya dan janjinya. Dan kalau kita percaya dalam nama itu, Yesus Kristus, kita menjadi anak sulung. Apa kamu sudah yakin kalau kamu adalah anak sulung dari Allah? Amin? Gak yakin? Kalau kamu gak yakin, ini adalah kesempatan bagi kamu untuk benar-benar datang kepada Allah dan bertanya, Allah, izinkan saya untuk miliki keyakinan itu. Kalau saya dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Dan saat kamu lahir kembali dalam Yesus Kristus, seperti yang kita baca dalam Roma dan Ibrani, kamu adalah anak sulung. Dan Efesus berkata, sekarang pakaikan diri kamu yang baru, mengenakan manusia baru. Jadi Rasul Paulus tidak berkata kepada kita hanya menggunakan pakaian atau manusia baru, tapi gunakan manusia baru sebagai anak sulung. Lepaskan diri kamu yang lama, yang berdosa, yang sudah akan hancur dalam dosa. Dan sekarang ia berkata, pakailah manusia baru. Kenakan manusia baru sebagai anak sulung. Apakah kamu sudah mengenakannya? Apakah kita telah berubah? Apa kamu telah berubah ke dalam diri kamu yang baru? Apa sudah menjadi tua lagi? Pakai diri kamu yang baru? Ini sudah terlalu lama. Jadi diri kamu yang baru yang lain. Jadi diri kamu yang baru ini tidak akan menjadi tua. Diri kamu yang lama adalah identitas Adam. Kita lahir berdosa sebagai perbudak, korup dan hancur. Dan dikatakan, walau kamu tidak merasakan itu sekarang, ia berkata, kamu telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu adalah anak-anak sulung Allah. Orang-orang Kristen akhir zaman, kita mencari dengan diri kita yang lama, kita merasa, saya adalah victim atau korban dari orang tua kita, dari dunia ini, dari ketidakadilan ini dan itu, penyakit kita adalah korban. Dan diri saya yang lama selalu merasa saya ditinggalkan, tidak ada peduli pada saya. Saya adalah pendosa. Saya adalah anak yatim piatu secara rohani. Tapi sekarang, sebagai anak sulung, kita memiliki martabat sebagai anak sulung, hak spesial sebagai anak sulung. Tapi sekarang kita telah diberikan martabat dan tanggung jawab sebagai anak sulung. Jadi apa yang harus dilakukan anak sulung? Kita harus peduli pada anak-anak yang lainnya. Kita harus membawa banyak orang untuk menerima hak kekudusan sebagai anak sulung. Bukan hanya untuk bisa bertahan hidup di akhir zaman, tapi kita dipanggil untuk mewakili Bapa. Jadi sebagai anak sulung, mereka yang telah diberikan identitas yang baru, mereka yang telah diberikan firman akhir zaman ini, firman sejarah penebusan. Kamu adalah anak sulung dengan tugas untuk mewakili Bapa. Apakah kamu sedang mewakilinya? Apakah hidup saya? Lihat hidup saya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Apakah kamu sedang mewakili Bapamu? Jadi sebagai poin pertama, apa poin pertama? Orang Kristen akhir zaman. Ini adalah tentang identitas.
Kamu ingat, kamu kamu mengenali kamu sebagai anak sulung Allah. Jemaat Kudus orang Kristen akhir zaman harus melakukannya. Jadi melepaskan diri yang lama dan menaruh diri yang baru dalam perbuatan. Efesus pasal 4 mengatakan apa yang orang-orang Kristen akhir zaman itu kelihatannya dari perbuatan mereka setiap hari, bukan hanya secara teori tapi dalam perbuatan mereka sehari-hari. Ayat 17 sampai 19 saya bacakan. Efesus pasal 4 pasal 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi pada saat dikatakan berjalan seperti Henok berjalan dengan Allah, itu bukan hanya berjalan pergerakan fisik yang kamu buat ketika kamu berjalan, tapi ini tentang cara hidup kamu, itu tentang cara kamu hidup. Jadi katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi sering perbuatan kita melakukan ini. Dalam diri kita melakukan itu. Tubuh kita itu bergerak. Tangan dan kaki kita membawa kita untuk berdosa. Kamu setuju? Dalam diri kita yang lama. Tapi pada saat kita percaya pada Yesus, kita berkata, dalam roh, saya melakukan hal yang baik. Bagaimana dengan perbuatan? Apakah perbuatan saya, apakah tindakan saya, kehidupan saya sehari-hari, itu semuanya berubah? Atau iman hanya dalam teori dan sebenarnya perbuatan kita masih sama? Ia berkata, jangan hidup lagi dengan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia. Apa artinya sia-sia? Itu berbicara tentang pikiran yang kosong. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Allah dalam pikiran kita. Apa yang kita lakukan tanpa menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita. Atau segala sesuatu yang kita lakukan tidak peduli pada keberadaan Allah dan bertanya kepada Allah, apakah kamu bisa menutup sebelah matamu Allah? Kesenangan yang sia-sia. Orang-orang Kristen akhir zaman tidak bisa memiliki nilai dan kesenangan yang sama dengan orang-orang di dunia ini yang telah buta. Jadi saya berdoa anggota gereja Sion bisa melihat kemuliaan Allah dan juga menerima kemuliaan Allah. Amin. Tapi nilai, kata-kata, dan kesenangan dunia ini mereka bersembunyi dari kemuliaan Allah. Jadi, Rasul Paulus mengatakan pada kita, lepaskan, diperbaharui, dan kenakan yang baru. Sangat mudah diingat kan? Saat kamu mencoba memakai pakaian baru, kamu lepas pakaian lama kamu mandi, dan kamu pakai pakaian baru kamu. Saya harap ini yang kamu lakukan. Pagi ini, saat kamu bangun, kamu melepaskan piyama kamu, dan kamu tidak hanya memakai baju kamu yang baru untuk datang ke gereja kan? Rasul Paulus berkata, tanggalkan pakaian kamu yang lama yang penuh dengan depresi, kegelapan, dosa,
dan godaan, tapi kamu harus diperbaharui dalam roh, pikiran kamu. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa diperbaharui? Kecuali hati kita bisa diperbaharui, bahkan pada saat kita memakai pakaian kita yang baru, itu akan jadi rusak lagi. Jadi katakan, sebelum kamu pakai diri kamu yang baru, hati kamu harus diperbaharui, pikiran kamu harus diperbaharui, sikap kamu harus berubah. Apa yang terjadi ketika hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, sikap kita berubah? Kata-kata yang biasanya membuat saya tidur, itu akan membangunkan saya. Kata-kata yang biasanya saya tidak mengerti, saya akan sangat senang untuk datang ke firman ini. Sama seperti kita datang ke Netflix, menunggu untuk episode baru. Apa kamu pernah merasakan menunggu pasal yang baru dalam Alkitab? Katakan amin kalau kamu pernah merasakan hal ini. Amin? Oh, terima kasih, saya mendengar beberapa orang berkata amin. Itu yang terjadi pada saat hati kita sedang diperbaharui. Kalau kamu belum merasakan hal itu, saya berdoa kamu akan berdoa kepada Allah. Allah, tolong perbaharui hati kami. Pada saat hati kita diperbaharui, apa yang biasanya menggoda saya tidak akan menjadi godaan lagi. Dan dikatakan, pakaikan diri kamu yang baru, yaitu gambaran Allah yang telah dihilangkan oleh Adam. Dan gambaran itu adalah kebenaran dan kekudusan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus seperti ini. Setiap hari secara spesifik bertobat, dan membiarkan firman dan roh mengubah pikiran kita, dan kita dengan penuh kesadaran memilih dengan penuh ketaatan. Pada saat hati kita diperbaharui, kita memiliki hidup yang baru. Berapa banyak dari kalian bisa berjanji untuk melakukan hal ini dengan saya? Setiap hari. Mungkin pada akhir hidup hari kamu, kita datang pada Allah dan bersaksi. Kita merefleksikan kembali hari-hari yang telah kita tinggali dan datang pada Allah dalam doa pada akhir hari dan bersaksi pada Allah yang bertobat dan membaca Alkitab. Atau kita melihat kembali bacaan dari Bible study kamu, atau membaca seri sejarah penebusan dan membiarkan firman memperbarui hati kita, membersihkan kita. Dan sebelum kamu ketiduran, pergi ke tidur, gunakan diri kamu yang baru, dan kamu terbangun sebagai manusia yang baru. Amin. Mari kita berlatih setiap hari. Dan kita akan melihat tanda dalam hidup kita. Kita akan melihat perubahan dalam hati kita. Ada 5 tanda dari diri kita yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Ayat 25 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 saya bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuhi kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi apa 5 tanda dari diri yang baru? Yang pertama, kita menjadi orang-orang penuh kebenaran. Saat kebenaran itu masuk, apa yang keluar dari kita haruslah kebenaran. Jangan hanya pergi berkeliling dan berkata kamu jelek dan itu kebenaran, dan saya hanya berkata hal yang benar. Kebenaran di sini berbicara tentang firman Allah. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Di dunia yang penuh dengan kebohongan ini, mari saya ambil kesempatan untuk memberitahu kamu, tidak semua Facebook, TikTok, YouTube, semua ini informasi yang kamu dapat di sana adalah kebenaran. Kamu tahu kan? Kita tahu, tapi banyak orang yang ditipu oleh hal-hal ini. Kita hidup di dunia yang memiliki lebih banyak kebohongan daripada kebenaran. Kita hidup di dunia di mana kebenaran firman Allah itu dikecilkan dan ditutup, dan kedustaan dunia ini itu diperbesar, dimuliakan, ditinggikan. Jadi pada saat dunia yang penuh kedustaan ini dan ajaran yang palsu, Jemaat Kristen akhir zaman itu ditandai, dimateraikan dengan firman Allah. Jadi kita akan tahu kebenaran pada saat kita mendengarnya. Kita akan tahu suara dari Bapa kita pada saat kita mendengarnya. Dan kita akan berbicara kebenaran yang sama. Kita akan hidup dasar kebenaran itu. Tanda yang kedua adalah orang yang mengendalikan kemarahan dengan benar. Pada saat kita menjadi manusia yang baru, itu bukannya kita nggak pernah marah. Ia berkata dalam bacaan hari ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kadang-kadang kita harus menjadi marah tentang ketidakbenaran. Kita harus menjadi marah pada diri kita sendiri untuk menyerah pada godaan. Dia berkata, menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Kemarahan itu bukanlah musuh yang sebenarnya, tapi kemarahan yang tidak bisa diselesaikan itu akan menjadi kesempatan kepada iblis. Jangan menjadi marah dengan kemarahan dirimu sendiri. Jangan beri makan pada kemarahan itu. Yang ketiga, orang yang bekerja keras dan berbagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras. Dan bukannya mencari hal-hal yang gratis. Kita bekerja. Kita bekerja dan kita menerima apa yang pantas kita dapatkan. Apa yang ia katakan di sini adalah jangan biarkan kemarahan kamu menguasai kamu, keserakahan kamu menguasai kamu. Jadi pada saat kamu melihat dengan hati-hati dosa ini datang dari keinginan dan keserakahan. Jadi dari awal ketika kamu makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk, itu adalah keserakahan. Saya ingin untuk kepentingan saya sendiri dan tujuan saya sendiri saja. Itu adalah keserakahan. Itu sebabnya 10 perintah. Konklusinya adalah jangan inginkan. Tema 10 perintah
Dua kata yang besar adalah kasih dan keserakahan. Apakah kamu punya kasih kepada Allah dan sesamamu? Atau kamu punya keserakahan untuk diri kamu sendiri? Itu adalah ringkasan dari 10 perintah. Dan 10 perintah itu adalah ringkasan dari seluruh Alkitab ini. Seluruh firman Allah ini. Jadi ia berkata, biarkan kasihmu. Kalau kamu punya kasih, kamu punya biarkan kasih kamu itu bisa mengalahkan keserakahan kamu. Kamu pasti murah hati kalau punya kasih. Dan yang keempat ya 29 berkata, biarkan jadilah orang yang memiliki perkataan baik. Jangan ada perkataan kotor. Kadang-kadang kita sebut itu gosip ya. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, bukan kata-kata yang dipermanis, tapi kata-kata yang benar-benar akan membangun. Kadang-kadang mungkin ini bukan sesuatu kata-kata yang menyenangkan, tapi itu akan membangun. Gunakan dengan cara yang bijaksana, satu dengan yang lainnya, dan untuk diri kita sendiri. Di dunia penuh dengan sarkasme, kata-kata yang menusuk, kita harus menggunakan kata-kata kita sebagai instrumen untuk pekerjaan Allah dan berkat Allah. Semoga kata-kata kamu bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita berlatih, dimulai dari gereja kita. Mari kita gunakan kata-kata kita dengan sangat bijaksana sehingga jarak perkataan di bahasa Korea, satu katamu bisa membayar hutang yang besar. Tapi dengan di sisi lain satu katamu bisa membawa kamu masalah yang tak ada akan habisnya. Apakah satu kata kamu bisa menyelamatkan hidup orang lain? Semoga kata-katamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ia berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semoga kita selalu ingat, kamu adalah apa? Kamu adalah anak sulung, ya kan? Dan kita hidup di hidup kita sebagai anak sulung dalam perbuatan. Tapi dari melakukan semua itu, mari kita ingat, saya adalah anak sulung dan saya bisa menerima berkat ini karena saya telah diampuni. Apakah kamu telah diampuni? Amin. Itu adalah awal dari berkat. Yesus berkata 7 hal di salib, dan hal pertama yang katakan, apa itu? Ampuni mereka, karena Yesus tahu tanpa pengampunan tidak ada berkat lain yang bisa datang pada kita. Jadi ia berkata, ia mengampuni kita. Mari kita ingat, kamu telah diampuni. Amin. Itu artinya kita juga harus mengampuni. Tidak ada alasan kenapa kita tidak mengampuni karena saya telah diampuni. Orang-orang Kristen akhir zaman bukan hanya tentang tanda-tanda yang dramatis atau event, tapi itu adalah tentang kebenaran. Menahan kemarahan kita dengan benar, bisa mengontrol sikap kita terhadap uang, perkataan kita, dan pengampunan. Dan dari semua itu kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus.
Dan kebenaran ini, kemarahan, perkataan, pertikaian dan pengampunan ini semua kalau kita menjadi keras kepala atas hal ini adalah pintu masuk untuk setan untuk bisa masuk. Kebenaran atau kebohongan, melalui kemarahan saya, setan bisa masuk dan mengontrol keluarga kita. Melalui uang, kita menjadi gelap. Melalui kata-kata orang lain atau kata-kata kita, setan bisa masuk. Dan pengampunan ini penting karena saat kita tidak bisa mengampuni, setan itu bisa masuk. Inilah jalan masuk bagi setan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya berkata, pada saat kamu mengenakan pakaian baru, pintu-pintu ini akan ditutup. Jadi setan tidak bisa masuk. Dan saya benar-benar berdoa dalam nama Tuhan, hal-hal ini dalam hidup kamu akan dimateraikan, dikunci, dan dilindungi. Dan yang terakhir, orang-orang Kristen akhir zaman tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Pasal 27 kita telah baca, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ini sangat pendek tapi sangat penting untuk akhir zaman. Ada satu jalan masuk atau retakan itu bisa membawa kita pada kehancuran. Lubang yang kecil bisa membuat dam hancur kan. Jadi ada beberapa kota dan negara yang memiliki kecelakaan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada shopping mall yang dibangun di Korea dan orang-orang shopping di sana dan tiba-tiba seluruh bangunan itu hancur dan banyak orang mati. Karena beberapa kalian mungkin ingat berita itu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kontraktornya menipu uangnya dan menggunakan bahan yang lebih murah sebagai fondasi, dan ada retakan kecil yang menyebabkan seluruh gedung itu hancur dan mengambil banyak nyawa. Setan. Dan juga ada kata-katanya, satu lubang bisa menyebabkan angin tornado. Jadi setan menggunakan itu hal yang kecil hanya dalam pikiran kamu. Itulah di mana setan memulai. Retakan kecil. Dan Rasul Paulus berkata, jangan menyerah, jangan berikan satu kesempatan itu pada iblis. Apa retakan yang sering digunakan oleh setan pada saat ini? Yang pertama adalah kompromi terhadap doktrin dan moral. Jadi kita mengecilkan Kristus, kita mengecilkan pengaruh Kristus dan firman dalam hidup kita. Kompromi secara doktrin dan moral. Yang kedua, godaan seksual, menggunakan kemudahan, kesepian, keinginan yang menggerakkan hati kita. Kemudahan, kesendirian, dan keinginan. Dan itu akan membawa hati kita pergi dan mengotorkan tubuh kita. Yang ketiga, kecemasan dunia ini dan kekayaan. Penipuan dunia ini dan kekayaan. Seperti kita lihat di Matius pasal 13. Jadi benih-benih itu ditanam tapi akhirnya hancur oleh duri-duri. Penipuan secara religi, mencari pada keajaiban dan kepentingan diri kita sendiri banyak orang. Nah, saya sering berkata,
Banyak orang meninggalkan gereja, berkata, "Gereja ini tidak peduli kepada saya." Tentu saja, beberapa orang pergi ke gereja untuk dipedulikan, dan itu harus dilakukan oleh gereja. Tapi tujuan utama dari kita datang ke gereja adalah untuk bertemu dengan Allah. Dan untuk saya, untuk Allah peduli pada saya, dan untuk saya bisa bertemu dengan Allah. Tapi seringkali mereka tidak peduli terhadap bertemu dengan Allah, dan mereka menerima mereka terganggu ketika saya tersinggung dan saya tidak dipedulikan. Itu adalah penipuan secara religi. Mereka tidak mengerti poin utamanya. Tidak peduli, tidak tidak peduli pada kebenaran dan ketaatan pada firman Allah. Dan berikutnya, pemimpin yang palsu. Mereka berkata, mereka berbicara tentang, Allah berbicara pada saya melihat di dalam mimpi saya. Pembicara yang penipu, wahyu yang aneh. Kalau kamu ingin wahyu dari Allah, kalau kamu ingin mendapatkan wahyu dari Allah, jangan mencari mimpi. Ini adalah wahyu yang telah Allah beri kepada kita. Ini adalah wahyu yang terbaik. Dan saya ingin berkata, ini adalah satu-satunya wahyu yang Allah berikan pada kita. Kamu ingin wahyu dari Allah? Baca buku ini dulu. Dan bukannya pergi ke berbagai orang dan mendengarkan orang yang berkata, Allah menyuruh saya untuk memberitahu kamu. Cari kebenaran. Dan bertanya, siapa yang bilang kalau Allah tidak berbicara kepada kamu tapi berbicara pada orang itu? Kalau orang berkata kepada kamu, orang ini, kalau misalnya ada orang berkata seperti itu, kamu harus berkata, kamu harus mencari Allah dan bertanya, kenapa orang ini berkata seperti itu pada saya, Allah? Kalau nggak ada jawabannya, berarti itu tidak benar. Dan berikutnya adalah godaan berdasarkan keluarga, kompromi terhadap pernikahan, anak-anak, pilihan pernikahan, hal-hal yang tampaknya masuk akal. Saya memberitahu beberapa orang tua dalam gereja kita, apakah pernikahan kamu adalah pernikahan yang membawa kamu semakin dekat pada Allah atau semakin menjauh daripada Allah? Saat kamu memiliki anak setelah kamu menikah, apakah anak itu akan membawa kamu semakin dekat kepada Allah atau menjadi alasan kamu untuk menjauh daripada Allah? Itu akan memberitahu kamu apa itu anak berkat atau bukan. Saya minta maaf untuk mengatakan hal ini seolah-olah seperti itu, tapi saya berdoa kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak berkat. Semoga anak-anak kita itu adalah anak yang membawa kita semakin dekat pada Allah. Bahkan kalau ia menyebabkan masalah, yang menyebabkan saya berlutut pada Allah dan berdoa lebih banyak, itulah anak yang diberkati. Karena anak itu saya berdoa kepada Allah lebih banyak lagi, ya kan? Amin. Dan saya percaya dan berdoa, kalau kamu benar-benar berlutut dan berdoa untuk anak kamu, iya, dengan pasti 120% akan kembali kepada Allah karena doa kamu. Jadi mari kita tidak membuat keluarga kita sebagai alasan yang masuk akal untuk kita semakin menjauh daripada Allah. Yang terakhir, bersungut-sungut, kepahitan, dan pembandingan. Hati yang bersungut-sungut, kepahitan, itu adalah hal-hal yang sangat sulit untuk diperbaharui, diperbaiki. Ketika saya disakiti seseorang, sangat susah untuk mengasihi orang itu. Jadi bagaimana kita menutup gertakan ini? 2 cara. Kita berkata yang pertama, doa.
berdoa menutup retakan yang kita miliki. 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Berilah tumpangan melalui doa kita berpikir, oh saya memiliki keretakan dalam hati saya. Dan sebelum retakan itu menjadi besar, itu bisa ditutup oleh doa-doa kita. Melalui doa kita bisa mengampuni, melalui doa kita bisa disembuhkan. Tapi kepahitan membuka jadi lakukan itu dalam doa. Dan kedua adalah dengan firman Allah. Apakah firman Allah pada saat kamu memiliki air yang bocor, kamu ambil senter kamu dan kamu cari retakannya kan? Itu lakukan oleh firman Allah. Pada saat kita membaca firman Allah, menerima firman Allah, firman itu menjadi terang dalam kegelapan dan mencari retakan itu. Dan bukan hanya itu, firman itu akan mengisi dan memperbaiki retakan itu. Di mana retakan kecil dalam hati saya? Mari kita pikirkan hal itu. Di mana retakan dalam keluarga saya? Karena retakan kecil itu, keluarga, kasih karunia, itu bisa keluar dari keluarga itu. Karena keretakan kecil dalam bisnis saya, ada kerugian. Mari kita mencari retakan itu dalam doa kita. Dan kalau ada retakan dalam gereja kita, mari kita bekerja bersama untuk memperbaiki retakan itu. Kemarahan, ketakutan, pembandingan, godaan, kelelahan, kepahitan yang tersembunyi. Dan saya berdoa sebelum akhir tahun ini, mari kita bawa itu semua kepada Allah, bawa semua retakan kita, dan itu adalah kesempatan yang baik untuk kalian semua yang pergi ke retreat, bahkan mereka yang tidak. Semoga kita bisa menghabiskan minggu ini. Tema kita untuk retreatnya adalah Shalom, damai. Kita tidak bisa mendapatkan damai kalau kita punya retakan dalam hidup kita. Mari kita tanya, kita minta pada Allah untuk memperbaiki retakan itu, dan kita datang pada Allah dan berkata, Allah tolong perbaiki retakan itu. Kesimpulan, saya akan bacakan satu ayat dan selesaikan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau ada retakan di dalam gereja, mari kita membantu satu dengan yang lain untuk menutupi retakan itu. Bagaimana kamu melakukannya? Kasih menutup retakan itu. Kalau saya memiliki retakan itu, yang nomor 1, saya memerlukan kasih Allah, tapi saya juga perlu kasih kamu untuk menutupinya. Retakan kamu, kita perlu mengasihi satu yang lain untuk menutupi retakan itu, kesempatan itu. Retakan itu adalah jalan masuk untuk setan bisa masuk. Mari kita tidak mengizinkan hal itu terjadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang berharga, firman yang berharga yang kamu berikan melalui Rasul Paulus di kitab Efesus. Bapa, kami tidak ingin setan untuk bisa memiliki kesempatan dalam gereja kita, dalam keluarga kita, atau di dalam kehidupan pribadi kita. Tapi Bapa, kami ingin mengenakan diri kami yang baru, dan kami ingin maju dan benar-benar menerima berkat dari anak sulung. Semoga Gereja Sion dan seluruh anggota dari Gereja Sion, seluruh keluarga di Gereja Sion bisa menerima berkat itu.
Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.